Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kakak bakal menyampaikan materi terkait dengan sifat manusia. Sifat manusia. Sebelumnya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Senantiasa kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, yang Allah curahkan, yang tiada hentinya, yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Bahkan yang ketika ranting-ranting pohon sudah disiapkan atau diibaratkan sebagai pena, dan bumi ini dihamparkan itu sebagai kanvas, dan seluruh lautan, air yang ada di lautan, seluruh air yang ada di dalam lembah, seluruh air yang ada yang bisa kita temui, itu diibaratkan sebagai tintanya, dan dituliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini. Tentunya kita masih belum bisa, masih belum mampu, masih sangat kurang gitu, untuk menuliskan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hingga detik ini juga kita merasakan berbagai macam nikmat yang Allah berikan. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bagaimana kita berpikir jernih, nikmat bagaimana kita berbicara secara lancar, dan nikmat bagaimana seluruh anggota tubuh kita ini masih bisa dirasakan dan berjalan dengan baik. Kemudian, salawat bertegakan salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang ketika kita tidak pernah bertemu dengan beliau, namun beliau tetap mendoakan kita. Semoga kita bisa mendapatkan pertolongan ataupun syafaat yang pada hari akhir nanti Allah izinkan untuk Rasulullah SAW menolong kita dalam keadaan, entah saat itu kita dalam keadaan yang susah ataupun dalam keadaan yang ringan ya. Nah, maka daripada itu, bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan mengucap sholawat kepadanya sebanyak-banyaknya ya. Dan salah duanya juga, karena yang pertama dan yang kedua, bagaimana kita mempelajari sirahnya, baik itu sirah yang secara lisan, sirah dalam perbuatan, maupun sirah dalam perasaan. Karena sunnah Nabi itu ada 3 tadi yang kakak sebutkan. Oke. Selanjutnya materi ya terkait dengan sifat manusia. Sifat manusia ini sangat ditentukan oleh intensitas dan efektivitas usaha dalam melakukan tazkiyatun nafs. Mengapa? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan dengan membawa 2 potensi yang berseberangan. Allah telah mengilhamkan kepada kita, ke dalam jiwa kita, fujur atau perbuatan dosa, dan ketakwaan itu untuk perbuatan amal ibadah kebaikannya. Oke, tazkiyatun nafs. Manusia yang beruntung adalah manusia yang melakukan tazkiyatun nafs, atau dalam hal ini kita cukupi pada bagian tazkiyah saja ya. Termasuk dalam pengertian tazkiyah adalah pembelajaran, pelatihan, dan tarbiyah. Nah, dalam arti ini ada proses ya. Pembelajaran itu kan proses, pelatihan itu juga proses, tarbiyah itu atau pendidikan itu juga proses. Proses kepada apa? Proses kepada ketaatan, proses kepada pembelajaran untuk terus meningkatkan diri ya. Ya, kita kan sekarang menjadi seorang akademisi ya. Nah, maka tujuan daripada akademisi kita adalah untuk mencari ilmu ya, bukan menuntut, tapi mencari ilmu. Maka tazkiyah itu memiliki arti pelajaran, pelatihan, dan tarbiyah. Nah, dari ini juga itu adalah proses. Maka kita nikmati, kita syukuri, dan kita jalankan proses ini untuk peningkatan potensi diri. Oke. Tazkiyatun nafs akan membentuk seseorang berkepribadian yang sebagai ibadur rahman, sebagai hamba yang maha penyayang. Allah sangat mencintai hamba yang menyayangi Allah ya. Sifat-sifat mereka itu antara lain syukur, banyak bersyukur, sabur, banyak bersabar, ra'uf, penyantun, rahim, penyayang, halim, arif, tawab, banyak bertobat, awah, lemah lembut, sodik, sangat jujur, amin, amanah. Nah, ini sifat-sifat yang memiliki kepribadian sebagai ibadur rahman, hamba yang penyayang.
Itu dari sifat-sifatnya. Orang yang senantiasa mensyukuri nikmat akan mendorong jiwanya untuk memahami bahwa potensi baik yang sudah Allah tanamkan dalam jiwanya harus dipelihara, harus disirami, harus dipupuk, harus disiangi dan dihindarkan dari polusi, virus, hama, dan penyakit. Dengan begitu, ia akan tumbuh subur, berbunga, dan memberikan buahnya setiap musim. Dialah orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Maka di sini diibaratkan sebagai tanaman ya. Ketika kita memiliki tanaman, misalnya kita menanam buah pepaya misalnya kan, ya sedari kita memulai untuk menyemai bibit, merawatnya hingga ia tumbuh dan berbuah, itu ada proses di situ. Tidak mungkin kan kita ingin menanam pepaya sehari 2 hari itu pengen langsung berbuah. Itu kan aneh gitu. Hal yang tidak pernah terjadi gitu. Hanya saja kita tahu bahwa proses ini akan memakan waktu yang sedikit panjang, memakan waktu yang sedikit lama. Maka dari itu kita tadi harus memiliki sifat-sifat tadi: syukur, sabar, penyantun, penyayang, harus senantiasa lembut dan penuh kejujuran serta kasih sayang. Ya. Hadis riwayat Muslim mengatakan, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk hari sesudah mati. Nah, ini kuncinya di sini sebetulnya. Nah, kemudian tazkiyatun nafs lagi bawahnya ya. Kita ke sebab jiwa yang dibiarkan tanpa tazkiyah atau tanpa belajar, tanpa peningkatan diri akan berkarat, akan menjadi kotor, apalagi sengaja dikotori. Itu sangat tidak bagus ya, sangat tidak bagus. Nah, akibat pengotoran itu, maka bercokollah sifat-sifat buruk pada hati kita. Hati yang menjadi hitam, hati yang menjadi keras, hati yang senantiasa menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Ya, itu adalah hati yang sombong, sehingga ia menjadi manusia yang merugi. Nah, sifat-sifat manusia yang merugi antara lain ajula, lajula kalau ke bahasa kita. Tidak, ini tergesa-gesa dalam artian ajula itu artinya tergesa-gesa. Halu'a itu artinya banyak berkeluh kesah. Nah, ini sifat dasar. Ada kakak lupa nama suratnya yang bilang do'ifa, ajula, dan lain sebagainya ya. Itu sifat dasar manusia gitu. Kita itu pengen tergesa-gesa, kita itu pengen berkeluh kesah, kita itu selalu mudah lupa dan salah ya. Kemudian juga sifat yang selanjutnya itu gafilan, lalai, tagbiyan, melampaui batas, katuron, pelit, kafiron, kufur atau ingkar, kufur atau ingkar ya. Aksara jadalan, banyak mendebat, kanadan, banyak membantah, zaluman, sangat zalim, jahulan, sangat bodoh di sini. Nah, itu sifat-sifat yang membuat sifat-sifat manusia yang merugi ya, itu tadi. Sifat-sifat manusia yang merugi. Nah, dari sifat itu sebetulnya sangat disayangkan ya, bahwa kesadaran untuk melakukan tazkiyatun nafs seringkali hilang akibat berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Tantangan internal itu dari nafsunya sendiri yang cenderung pragmatis, ya lebih suka yang tergesa-gesa tadi. Ya, dia pengen yang segera dapat menikmati meskipun hanya sebentar dan kemudian hilang daripada harus bersusah payah dengan kenikmatan jangka panjang yang lebih kekal. Sebenar-benar kerugian adalah apabila manusia lebih memilih kenikmatan sesaat dengan mengorbankan kenikmatan yang abadi, yang itu adalah akhirat ya. Itulah orang yang tidak mendapat hidayah. Semoga Allah menghindarkan kita dari sifat-sifat yang seperti ini. Orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan hanya berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya, yang bisa kakak sampaikan. Jadi
tazkiyatun nafs ya. Bagian yang kedua ini adalah sifat manusia. Sifat manusia dalam hal ini kita tadi dikerucutkan itu tazkiyatun nafs, dan itu ya kalau bisa kita lakukan setiap hari ya, dengan memperbanyak amal ibadah, dengan memperbanyak kita menambah referensi terkait dengan amal ibadah kita ya. Tidak hanya kita berfokus pada dunia, pada materi sains, tapi juga diselingi dengan ilmu-ilmu ibadah. Ilmu sains, ilmu IPA, IPS itu sama saja sebetulnya. Ilmu psikologi dan lain sebagainya itu sama saja. Hanya yang membedakan niat yang pertama, kemudian tujuan. Apakah dengan ilmu itu untuk menjadikan kita sombong atau menjadikan kita manusia yang senantiasa selalu bersyukur kepada Allah. Adalah ya banyak sekali peneliti bahwa yang membenarkan apa yang dikatakan oleh Al-Quran, dan semoga kita bisa menggunakan ilmu kita itu juga untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Semoga bisa bermanfaat. Barakallahu fikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.